Baik pendengar Kardopa, selamat pagi. Kita bertemu lagi tentunya di acara Membangun Generasi Cerdas. Untuk tema kita hari ini, generasi muda yang cerdas menuju Pilpres dan Pileg 2024 ya. Yang jelas acara ini langsung live dari ruang sidang Biro Rektor lantai 3 kampus Unimed, Universitas Negeri Medan. Yang jelas nih untuk acara ini sedikit informasi kalau ini merupakan membangun generasi cerdas yang ketiga. Kita sudah membuat acara membangun generasi cerdas yang pertama, itu bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada MGC kedua, kita bekerja sama dengan UINSU Kampus 4 Tuntungan. Kemudian MGC yang ketiga, kita bekerja sama tentu saja dengan Unimed, Universitas Negeri Medan. Tepuk tangan boleh teman-teman? Oke, baik pendengar Kardopa juga hari ini kita menghadirkan narasumber. Ada dua narasumber, ada Bapak Dr. Sutarto MSI, anggota DPRD Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian ada juga narasumber yang kedua, ada Bapak Profesor Dr. Syawal Gultom MPD, akademisi dari Unimed. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga ada moderator kita yang akan membantu Desi untuk membuat acara ini lebih heboh lagi. Kita langsung ke moderator kita pagi hari ini. Ada Dr. Tapil Rambe, SPD MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Oke, sudah siap untuk memandu acara kita pagi hari ini? Oke, siap. Siap ya. Baik pendengar Kardopa jangan kemana-mana, stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau juga live Facebook di Kardopa 994 FM. Membangun generasi cerdas ketiga, kita langsung mulai dari kampus Unimed Medan. Tepuk tangan dong. Kita langsung serahkan ke moderator kita, silakan Pak. Baik, makasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua pemirsa Kardopa dimanapun berada. Pada hari ini kita live dari kampus Universitas Negeri Medan, dari ruang sidang A Biro Rektor lantai 3 Universitas Negeri Medan dengan tema membangun generasi cerdas, generasi muda yang cerdas menuju Pilpres Pileg 2024. Bersama kita hadir narasumber yang sangat luar biasa dari akademisi dan politisi. Dari akademisi kita hadirkan Profesor Dr. Syawal Gultom MPD. Dari politisi kita hadirkan narasumber kita Bapak Dr. Sutarto MSI sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus juga sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Radio Kardopa 99,4 FM dengan moto berani tampil beda. Kita mulai kegiatan ini dengan mendengarkan nanti paparan pokok-pokok pikiran dari Profesor Syawal Gultom MPD. Yang pasti pemilu 2024 adalah pemilu yang paling rumit di dunia. Yang kedua, persoalan pemilu 2024 adalah perebutan hati kalangan kelompok milenial. Karena data statistik 2020 terhadap sensus penduduk, generasi milenial, generasi Z itu kisaran angkanya 60% dari total jumlah pemilih yang berusia antara 17 sampai dengan 39 tahun. Kerumitan yang ketiga, dana pemilu yang digelontorkan untuk pemilu 2024 itu 75,6 triliun. Itu lebih besar daripada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Kalau pemilu 4 kali ini kita gabung itu baru 61,9 triliun. Pemilu 2024 menghabiskan 75,6 triliun. Dana yang sebegini besar tidak melahirkan pemimpin seperti yang kita harapkan membawa Indonesia emas. Sayang rasanya, oleh karena itu dari kampus Unimed memastikan bahwa pemilu cerdas itu akan kita bangun di 2024. Kepada Profesor Syawal Gultom kami persilahkan. Baik, saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sutarto MSI, anggota DPRD Sumatera Utara. Ada hadir bersama kita Mbak Dewi, terus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ibu Dr. Andan Nurmala Berutu MPD. Ada juga hadir Ketua MKU kita Bapak Dr. Osbet Sinaga. Dan yang amat sangat saya banggakan secara khusus hadir bersama kita mahasiswa PPKN Universitas Negeri Medan. Begitu dikasih kata kunci pemilih cerdas atau pemilu cerdas 2024, tadi moderator mengantarkan
bahwa kaum milenial ini, generasi Z itu menjadi sasaran utama. Bahkan tagline yang dibangun itu, memenangkan hati kaum milenial sama dengan memenangkan pemilu 2024. Karena proporsi terbesar ada di situ. Bahkan turunan dari tagline itu disebutkan, tidak perlu kita berkampanye di tanah lapang berpanas-panas, berdesak-desakan, tapi cukup kampanye di media sosial. Dengan demikian kita memenangkan itu. Tapi saya ingin bicara bagaimana menjadi pemilih yang cerdas di 2024 itu. Kita paham betul dimensi dari cerdas itu, paling tidak ada 3, cerdas secara intelektual. Kalau orang bicara cerdas secara intelektual, dia mengerti berpikir tingkat tinggi. Dia mengerti apa yang dimaksud dengan critical thinking. Kaitannya dengan pemilih itu adalah kecerdasan atau berpikir tingkat tinggi untuk mengolah informasi. Itu yang sangat penting. Bahwa informasi itu bisa diolah, bisa dianalisis, bisa disimpulkan, bisa ditemukan bahwa informasi ini benar basisnya data atau tidak. Kecerdasan itu yang paling perlu sebetulnya. Dan kaitannya nanti dia menjadi bisa karena mampu mengolah informasi dan data-data, dia bisa menyimpulkan bahwa figur ini memadai, figur ini paham akan ini. Kecerdasan nomor 1 adalah soal intelektual. Tapi kecerdasan intelektual ini harus dibimbing oleh 2 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan emosional, kematangan untuk emosi, kematangan untuk bersikap, dan kecerdasan spiritual. Orang-orang yang cerdas intelektual harus betul-betul dibingkai dan dibimbing oleh kecerdasan dia secara kematangan pribadi, kematangan mental, dan kematangan dia beragama, berspiritual. Orang yang spiritualnya tinggi, mengakui eksistensi Tuhan, eksistensi Allah, tidak akan pernah sebenarnya dia bisa berbuat jahat sedikit pun. Karena dia tahu bahwa kita ini adalah satu. Bukan sekedar antar manusia yang menyatu, tapi kita dengan alam pun menyatu. Kalau saya menyakiti seseorang itu balik pada saya, itu clear. Itu cara berpikirnya tadi yang mengerti menggunakan kecerdasan spiritual untuk membimbing kecerdasan intelektualnya tadi. Saya paham betul itu. Oleh karena itu kalau begitu bicara kita pemilu 2024, cara pertama sebenarnya adalah memperbaiki apakah tingkat berpikir saya ini, kecerdasan intelektual saya ini memadai untuk mengolah, menyaring, menginternalisasi seluruh informasi yang beredar ini. Informasi apa saja yang harus saya ketahui? Tentu satu adalah informasi syarat pemimpin Indonesia, platform menjadi pemimpin Indonesia yang diletakkan pada paradigma seperti yang kalian pelajari sehari-hari, pemimpin yang betul-betul paham untuk mengimplementasikan apa yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara ini yang nomor 1 tugasnya pemimpin itu adalah mencerdaskan bangsa ini. Adakah ciri-ciri itu? Yang kedua, ikut mensejahterakan rakyat, dan yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi apa yang akan digunakan, indikator apa yang digunakan untuk menilai pemimpin itu sangat perlu diinternalisasi oleh kaum milenial seperti kita ini atau seluruh rakyat ini, sehingga bahwa pemilu 2024 itu berjalan betul-betul tidak meninggalkan luka demokrasi, tidak meninggalkan luka sosial, tidak meninggalkan luka peradaban di masa-masa yang akan datang. Jadi demokrasi kita tidak terluka, peradaban kita tidak terluka, secara sosial juga kita tidak terluka. Kita sangat berharap begitu. Itu amat sangat tergantung dengan tingkat kecerdasan kita semuanya. Itulah pentingnya saya bilang bahwa dimensi kecerdasan ini menjadi hal yang amat sangat penting. Cardopa memilih ini menurut saya juga sangat cerdas. Karena kualitas pemilu 2024 itu ditentukan satu variabel yang sangat menentukan, di samping variabel-variabel lain adalah tingkat kecerdasan dari kita semua di Indonesia untuk menghadapi pemilu itu. Itu pengantar dari saya Pak Moderator, supaya nanti ada dialog. Terima kasih. Terima kasih Prof, saya kira ini suatu pengantar yang bisa mendekatkan kita pada tema hari ini, bahwa kecerdasan pemilih akan menentukan kualitas daripada output daripada pemilu. Itu dari sisi akademisi. Selanjutnya kita pindah ke sisi politisi, melihat tema kita hari ini tentang generasi muda
yang cerdas menuju Pilpres dan Pileg 2024. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Tampil Rambe. Ini tampil dengan jasnya yang luar biasa. Tapi hari ini pertama selamat pagi dulu kepada seluruh mahasiswa dan para pendengar dari Kardoba. Ya, dan saya hari ini merasa terhormat dan berbahagia bisa satu pentas dengan Pak Profesor Syawal Gultom. Saya kira tepuk tangan untuk Pak Profesor Syawal Gultom. Ketika saya masih sebagai dosen dan sampai ada dosen, saya dosen di Dharma Agung, Pak Prof. Saya termasuk yang mengagumi beliau dengan baru beberapa, saya kira sudah hampir 5-10 tahun yang lalu Pak Prof ya, menghasilkan yang disebut dengan kurikulum K13. Betul Pak Prof ya? Yang kalau kita baca konsep beliau, baseline-nya adalah bagaimana membangun the nation character building. Nah, saya kira luar biasa untuk Pak Prof. Terima kasih Pak Prof bisa di satu meja dengan beliau. Dan juga ada Ibu Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial, terima kasih banyak Bu untuk hari ini. Dan ini sahabat saya juga Pak Osbet, Dr. Osbet Sinaga ini Pak Prof. Saya ber-KNPI sama dengan beliau. Ketika masa-masa KNPI dulu di tahun 90-an, ini Pak Osbet Sinaga. Dan juga Mbak Desi, makasih banyak Mbak Desi, nah, luar biasa untuk dari Kardopa, dan senior saya Bang Peter hadir di tengah-tengah ini. Ya, makasih banyak untuk adik-adik para mahasiswa dan para dosen yang hadir di aula atau ruang dari Unimed ini. Hari ini dengan tema yang sangat luar biasa Pak Prof, yaitu generasi muda yang cerdas menuju Pilpres dan Pileg 2024. Tadi moderator Bang Tampil sudah menyampaikan, Pak Prof juga harus menyampaikan secara konsepsionalnya. Kita harus pahami memang sekarang ini kan kita berada pada posisi baby boomers. Ada generasi yang dilahirkan dengan disebut tadi Bang Tampil generasi Gen Z dan Gen Z. Dengan masing-masing karakter yang seluruhnya tentu sangat paham, sangat memahami persoalan era global dengan digitalisasi ini. Jadi generasi sekarang paling akrab dengan kemajuan era informasi yang luar biasa, disebut dengan era digitalisasi. Maka tadi Pak Prof sampaikan bahwa kecerdasan generasi muda juga harus bisa menseleksi, memfilter informasi-informasi yang muncul di media sosial. Di samping ada media mainstream. Nah, kalau kita melihat Pak Prof dan Bang Tampil, jumlah generasi milenial ke depan dan hari ini dari 270 itu kurang lebih tadi disebut 60%, memang kisaran angka 50 ke 60%. Dan bagi partai-partai politik itu merupakan ceruk yang sangat strategis. Maka istilah tadi Bang Tampil mengambil hati kaum milenial. Nah, karena apa? Posisi strategis para kaum milenial di 2024 itu sangat menentukan masa depan Indonesia. Kenapa? Mayoritas jumlahnya tadi sudah di antara 50 sampai 60%. Nah, berarti apa? Arah dari negara ini oleh generasi milenial. Artinya apa? Kalau nanti kita salah memilih, ya, salah memilih dalam konteks pemilu 2024, maka ke depan tentu juga bagian dari nilai strategis tadi yang berkurang. Maka tadi Pak Prof menyatakan harus menjadi pemilih yang cerdas. Nah, para pendengar sekalian dan para adik-adik, para mahasiswa sekalian, bahwa kita akan menghadapi pemilu serentak di 2024. Jadi saya sampaikan bahwa generasi yang demikian besar kita akan dihadapkan dengan kontestasi pemilu di 2024 dengan 2 tahapan. Ya. Pemilu Pileg legislatif dan presiden akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Sementara pilkada akan posisi di November 2024. Ada rentang waktu. Tadi moderator sampaikan memang pemilu kita pemilu yang rumit.
Karena memang mau tidak mau ini kan sebagai produk undang-undang di tahun 2024, 2009, 10 dan seterusnya. Tahapan-tahapan yang dimulai sejak tahun 2009, 2014 dan 2015, 2019 sehingga 2024 kita berada posisi serentak. Nah, betul bahwa tadi memang demokrasi kita dihadapkan dengan pemilu serentak yang ini memang ya di dunia internasional kan beberapa negara juga menerapkan hal yang sama, hanya mungkin tahapannya yang mungkin berbeda. Nah, kemudian apa tantangan yang harus dihadapi oleh generasi milenial tadi? Tadi Pak Prof sampaikan bahwa harus menjadi generasi yang cerdas. Beliau sampaikan beberapa indikator tadi supaya menjadi pemilih yang cerdas. Tentu indikator tadi beliau sampaikan harus sangat paling utama tadi adalah selektif terkait dengan informasi-informasi. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan Pak Profesor dan rekan-rekan sekalian, generasi milenial dihadapkan dengan era digitalisasi dan era sekarang tantangan masuknya ideologi transnasional. Nah, ini karena di hadapan saya ini para mahasiswa yang tadi disebut dengan PPKN ya, mahasiswa PPKN, tentu ini bagian dari hal yang harus cermatin. Tadi tantangan pertama adalah era digitalisasi, yang kedua tadi kita menghadapi ideologi transnasional ya, yang sekarang masuk begitu bebas karena apa? Proses digitalisasi masuk ke medsos. Nah, oleh karena itu ketika nanti pemilu di samping tadi dinamika yang muncul ya, tentu akan muncul isu-isu, akan muncul kondisi-kondisi objektif yang ada di masyarakat sebagai bagian dari dinamika pileg dan pilpres. Tentu saja sebagai bangsa dinamika itu kan harus terawat karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling utama adalah bagaimana pileg dan pilpres tidak membelah, ya, tidak menimbulkan friksi-friksi sosial di tingkat publik masyarakat. Maka seluruh pemilih dan terutama adik-adik para mahasiswa milenial yang mencermati isu-isu ini. Kita harus menghindari isu-isu yang bisa membelah atau bisa melakukan distorsi sosial di masyarakat. Pasti akan berkembang ya, kita harus harapkan isu-isu yang berkembang adalah isu-isu yang tadi sampaikan Pak Prof, bagaimana platform dari setiap orang, setiap partai politik, setiap calon yang akan berkompetisi nanti. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk melihat, ya kalau pemilu cerdas kan harus melihat bahwa apa yang harus dilihat dari satu partai politik peserta pemilu dan nanti akan ada caleg-calegnya, akan ada presidennya, calon presiden akan datang. Saya mengistilahkan ada M3 Pak Prof. Untuk melihat itu, mencermati itu. M yang pertama adalah Anda lihat organisasinya itu, partainya itu, calonnya itu adalah pertama apa? Modulnya. Ya. Saya menjawab kalau orang bilang kalau pakai istilah 3M agak sensitif, bagusan M3. M pertama adalah modul. Bagi suatu organisasi, bagi seorang calon, bagi seorang figur anggota legislatif ke depan dalam kompetisi, kita harus melihat modulnya. Apa itu modul? Di situ bagaimana visi dan misinya, program apa yang ditawarkan, itu kan bagian dari modul. Ya. Modulnya apa yang mau ditawarkan, konsepnya apa, programnya apa, di dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu yang M yang pertama. M yang kedua adalah model. Tadi Pak Prof menyebut ada di situ integriti dan integritas, keterampilan, kemampuan, attitude. Berarti disitulah karakternya. Ya, model. Kadang ada orang modelnya gimana? Dari situ kita akan bisa melihat apakah kita pemilih cerdas atau tidak. M yang ketiga modal. Nah ini modal, ini senyum-senyum pasti kita. Modal ada 2, modal sosial dan modal finansial. Kalau kita bicara modal sosial, berarti seseorang itu punya peluang besar atau kecilnya tergantung modal sosial tadi. Apa itu? Jaringan sosialnya bagaimana?
relationship-nya ke publik bagaimana. Kan ini bagian dari sebuah modal sosial. Hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat bagaimana, hubungannya dengan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana. Nah, yang terakhir adalah tadi yang saya sampaikan modal sosial dan modal finansial. Nah, orang selalu terjebak kepada persoalan money politik. Tetapi dalam konteks Anda berkampanye, pasti Anda akan dihadapkan dengan cost politik. Ya. Pertemuan-pertemuan pasti Anda akan dihadapkan dengan itu. Itulah sebuah realitas yang harus saya sampaikan kepada kita bahwa ke depan dalam melihat seperti itu, maka disitulah dibutuhkan satu kecerdasan bagi kita sebagai pemilih. Apakah kita memilih karena dasarnya identitas, ataukah memilih karena dasarnya materialis, ataukah kita memilih karena dasarnya platform atau modul tadi. Nah, saya kira akan ditentukan parameternya akan di situ. Maka akan lahir tadi Pak Prof sampaikan dan Pak Tampi sampaikan bahwa dengan modal yang besar tadi dalam arti anggaran yang besar sampai 70,5 T, maka harapan kita pemilu di 2024 itu akan menghasilkan outputnya pemimpin-pemimpin yang memang kita harapkan bersama untuk membangun bangsa yang beraneka ragam ini. Tadi Pak Prof dalam diskusi juga sampaikan, negara kita negara kesatuan, negara kita berbineka, maka titik tengah ideologinya adalah Pancasila. Dari Pak Prof sampaikan itu. Nah, saya kira komitmen dasarnya adalah di situ. Nah, saya yakin ini akan bisa tentu bagian dari bagaimana mencerdaskan pemilih-pemilih di kalangan milenial. Jadi saya yakin bahwa ke depan di 2024 akan lahir pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang memahami dengan benar substansi apa yang akan dipilihnya. Nah, saya kira ini sebagai pengantar Pak Prof dan Bang Tampil. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sutarto. Saya kira ini penghantar yang beliau sampaikan, kata kuncinya M3, ada modul, ada model, dan ada modal. Tapi di masyarakat lain ini Pak Tarto, kualitas dan isi tas. Baik, sebelum sampai pada pukul 11 nanti kita akan break sejenak, kita nanti akan tanya jawab. Pak Prof Sawal, membangun kecerdasan itu kan dari sekolah. Moto Prof Sawal ini dari sekolah membangun bangsa. Kira-kira kontribusi pendidikan kita seperti apa untuk melahirkan pemilih cerdas di 2024? Baik, terima kasih. Jadi berbagai infrastruktur, berbagai instrumental yang kita miliki, memang posisi sekolah itu sangat strategis. Menjadi pemilih cerdas ini adalah sebuah perjalanan, karena di situ ada integritas dan tanggung jawab, ada kapasitas untuk membaca. Jadi pemilih cerdas itu dimensi pertama dari orangnya dan orang yang akan dipilih, kan gitu sekarang. Dari dimensi saya ini sebagai pemilih, saya tahu betul siapa yang mempunyai kriteria itu, dan saya punya tanggung jawab terhadap pilihan saya. Saya tidak mau terombang ambing, saya tidak mau hoax, saya tidak mau dengan isu-isu apapun. Karena apa? Karena saya adalah orang yang punya kecerdasan untuk membaca seluruh informasi yang ada itu. Itu dari segi seorang pemilih. Karena dia penuh tanggung jawab, maka dia tidak mau terombang ambing dengan hoax, dengan macam-macam. Karena apa? Karena dia mampu mengolahnya. Itu saya katakan tadi, hal terpenting menjadi pemilih cerdas itu adalah kapasitas intelektual untuk menerima, mengolah, menyimpulkan apakah informasi yang beredar ini benar atau tidak. Nah, platform dari yang saya pilih itu jelas. Sebab menjadi pemimpin Indonesia itu ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan nilai titik tengah kita tadi, Pancasila tentunya. Agama, nilai-nilai sosial dan kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia. Saya paham tidak tentang Pancasila, saya paham tidak tentang agama, saya paham tidak tentang kearifan lokal. Sebab kita itu sebagai akademisi seperti ini atau sebagai rakyat bertindak atas 3 hal saja. Nomor 1, kita bertindak atas nilai, karena itu kaitannya dengan sekolah, nilai. Jadi nilai di atas segala-galanya. Nomor 2, saya bertindak atas regulasi, atas undang-undang. Nomor 3, saya bertindak atas kepantasan dan kewajaran. Saya melanggar undang-undang ditangkap. Saya melanggar nilai, jatuh saya menjadi manusia. Saya melanggar kewajaran, saya juga tidak akan dihargai. Nah, karena itulah saya bertindak. Nah, kaitannya dengan sekolah. Karena proses kecerdasan itu adalah sebuah perjalanan, maka sedini mungkin sudah harus diajarkan.
Bagaimana peran sekolah? Ajarkan di sekolah berpikir, ajarkan di sekolah bertindak, ajarkan di sekolah bertanggung jawab, ajarkan di sekolah merasakan. Jadi sesungguhnya untuk menghasilkan Indonesia yang baik, kenapa Unimed membangun tagline membangun negeri dari sekolah? Karena tidak bisa terlambat membangun integritas. Itu kenapa penting sekolah. Bila terlambat membangun integritas, tidak ada gunanya lagi kita bicara soal integritas. Kalau terlambat membangun pengetahuan, tidak ada masalah, kita masih bisa sekolah. Jadi harus dilakukan sedini mungkin. Posisi dari sekolah integritas itu adalah bila membangun integritas terlambat, maka seluruhnya menjadi tidak berarti apa-apa. Energi yang akan dihabiskan pun menjadi tidak berguna. Karena integritas bisa dibangun pada 0,5, 5 sampai 12. Lewat dari situ sudah tidak bisa. Peran sekolah ya di situ. Kalau soal pengetahuan dimanapun bisa saya bangun. Umur berapapun saya bisa masuk S2, bisa masuk S3. Begitu Mbak Desi. Jadi tidak bisa terlambat. Makanya diposisikan sekolah pada posisi untuk membangun itu. Itu Pak Baik, Moderator. luar biasa tepuk tangan kepada Prof. Sawal dan Pak Sutarto. Saya kira dialog kita ini dialognya bergizi ya. Dialognya bergizi pada pagi hari ini kepada pemirsa Kardopa, pendengar Kardopa 99,4 FM. Sebelum dialog ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, kami kembalikan ke Mbak Desi. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Prof, sangat luar biasa. Semangat gitu jadi kayak Pak ya. Oke, baik pendengar Kardopa jangan kemana-mana, kita break dulu. Saya mau ingatkan kembali buat teman-teman yang sudah hadir di sini, mahasiswa-mahasiswi, disiapin pertanyaannya karena sebentar lagi kita akan melakukan dialog tanya jawab ya. Mumpung ada narasumber kita yang sudah kompeten di sini untuk tema kita, generasi muda yang cerdas menuju Pilpres dan Pileg 2024. Kita kembali ke studio dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan Pak Rambe. Baik Mbak Desi, selanjutnya para pendengar Kardopa dimanapun berada dan seluruh mahasiswa. Masih stay bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa, masih bersama dengan Prof. Sawal dan bersama dengan Bapak Sutarto. Hari ini kita langsung pada acara dialog, kami persilahkan kepada peserta yang hadir, pada mahasiswa untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk maju ke depan dan menggunakan mic yang sudah tersedia. Kami persilahkan. Ya silakan. 3 orang penanya. Iya silakan maju satu-satu ya. dulu nih. Ya satu dulu, yang si perempuan duluan. Iya Silakan. paling depan dulu, silakan Paling depan. Kakak. Yang mic yang ini ya. Sebutkan namanya ya. Baik, Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahra Saria Rahab, saya dari kelas D Stambuk 2020 semester 5 sekarang. Kemudian adapun pertanyaan saya ialah berdasarkan dari pemaparan kedua narasumber hebat kita, bagaimana jika nantinya kita selaku mahasiswa yang disebut sebagai perannya itu agent of change dengan anggota DPRD ini untuk meningkatkan kepercayaan serta membuktikan bahwa negara kita ini pada 2024 itu akan dipimpin oleh generasi muda ke depannya serta untuk mengurangi tingkat golongan putih dan meningkatkan tingkat partisipasi generasi muda ini pada kontestasi pemilu kita di 2024 itu kerjasama apa yang bisa kita lakukan Pak? Kita selaku mahasiswa dengan Bapak anggota DPRD Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, biar semangat. kita kasih tepuk tangan. Terus yang di belakang, Ya, yang silakan, si laki-laki, dilanjut. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, izin Bapak, perkenalkan nama saya Saparudin Brutu, mahasiswa PPKN Stambuk 2021. Nah, di sini saya ada pertanyaan Pak. Jadi dilansir dari beberapa sumber yang telah saya baca, setidaknya ada 5 tantangan pemilu di tahun 2024 nanti. Yang pertama adalah resesi ekonomi 2023. Yang kedua itu adalah persoalan kualitas demokrasi. Yang ketiga itu adalah black camp atau kampanye hitam. Yang keempat itu adalah polarisasi identitas. Dan kelima itu adalah surat suara. Nah, jadi di sini Bapak berkaca dari pemilu 2019 dulu. Nah, ini pasti sering terjadi di saat pemilu nantinya begitu. Seperti polarisasi identitas.
polarisasi identitas di sini masyarakat terpecah belah dua, menjadi dua kubu begitu. Sehingga seharusnya yang menurut saya demokrasi itu menyatukan kita, namun kita terpecah akibat dari kontestasi pemilu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana pendapat Bapak perihal tantangan pemilu ini menurut dari sisi akademis dan maupun politik, dan langkah atau solusi apa yang mestinya dibuat untuk atau bagi kaum pemuda agar tidak terjebak dengan yang namanya kampanye hitam atau polarisasi identitas Pak, begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa. Waalaikumsalam. Saparudin Luar Brutu. biasa. Nah, yang begini-gini nih calon caleg-caleg anggota DPRD satu saat yang begini nih. Iya, Nah, iya, benar Pak. Silakan. Kita lanjut lagi, Mbak. silakan. Lanjut. Ke depan. Yang Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga Bapak narasumber pada hari ini yang sangat luar biasa. Nah, tadi kita di perkenalkan, nama saya Nur Ainun dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di mana tadi kita di pembuka itu kita mengetahui bahwasannya jumlah anggaran yang akan dikeluarkan pada pemilu 2024 yaitu sekitar 75,6 triliun. Dan juga tadi sudah dijelaskan bahwasannya nanti pada tahun 2023 akan terjadi resesi, salah satunya itu inflasi. Nah, sungguh pada inflasi ini sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Nah, ekonomi ini kan juga sangat berkaitan tentunya dengan pendidikan Indonesia. Nah, yang kita ketahui bahwasannya banyak anak-anak ini yang tidak sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Dan juga bahwasannya dengan angka pengeluaran yang sebesar itu tentunya bisa menghambat ataupun juga menghambat seperti infrastruktur, kemudian juga implementasi dari visi misi yang akan disampaikan oleh caleg-caleg ataupun yang akan naik pada kursi pemerintahan. Dan pertanyaan saya di sini, bagaimana gitu Pak, cara pandang kita untuk menyikapi hal-hal tersebut. Nah, kemudian tadi Bapak Sutarto menjelaskan bahwasanya sebagai pemilih yang cerdas kita harus memiliki modal dan salah satunya itu lebih tepatnya pada perspektif kita gitu Pak. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya sangat berperan dalam masyarakat. Tetapi pada kenyataannya kaum awam ini selalu melihat dominannya itu pada apa yang diberikan, tidak apa yang ditawarkan. Nah, bagaimana Pak, kita sebagai mahasiswa, terkhusus pada masyarakat sekitar rumah kita sendiri lah Pak, bagaimana yang harus kita lakukan agar merubah pola pikir mereka untuk pemilu 2024 sesuai dengan tujuan negara kita. Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan sejenak ya, cukup dulu 3 pertanyaan, nanti kita lanjutkan Nanti karena kita lanjut waktu lagi, ya. kita ada sampai jam 12. 11 ya, jam 12. Jadi kita masih punya banyak waktu. Ada 3 pertanyaan Pak Prof dan Pak Sutarto yang masuk kepada kita. Pertama dari Zahra Rahab, yang kedua dari Saparudin Brutu, yang ketiga dari Nur Ainun. Ketiga pertanyaan ini sama-sama ditujukan kepada kedua narasumber. Kami mulai dari Prof Sawal, kami persilakan. Ya, Baik, saya mulai dari yang pertama soal Zahra nanti dijawab sama Pak Tarto, karena kan kerjasama apa yang bisa. Tapi Saparudin Brutu ini saya sangat tertarik dengan pertanyaan ini, karena kita tidak bisa. Apakah Anda bisa menjamin, kita bisa menjamin tidak ada black campaign? Tidak bisa kan? Oke. Apakah kita ada jaminan tidak akan terjadi polarisasi identitas? Ingat pemilu DKI dulu ya kan? Nah, saya berikan contoh di negara tetangga kita itu tidak pernah terjadi polarisasi. Kenapa? Karena para pemimpinnya cerdas dan pemilihnya cerdas. Nah, sekarang tidak ada jaminan bahwa tidak terjadi polarisasi. Soal surat suara dan lain sebagainya ada 5 tadi. Tapi dari 5 itu saya mau betul-betul highlight tentang 1, tentang polarisasi identitas dan black campaign. Oke? Nah,
Sekarang ditanya bagaimana cara mengatasinya, itu sebab saya bilang, bila pemilihnya cerdas, dia berarti akan tahu persis, oh ini black campaign, buang. Dia tahu kalau dia pemilih cerdas, dia bisa menganalisis. Tadi saya bilang daya analisis sangat penting. Bila ada ini dilakukan tentang ini mengandalkan polarisasi identitas, politik identitas, tanpa kualitas dari orangnya, buang. Disitulah letaknya kecerdasan itu. Jadi seluruh persoalan kita, resesi, black campaign, polarisasi identitas, semua itu bisa dijawab dengan satu kata kunci saja, kecerdasan pemilih. Itu saya kagum dengan Mbak Desi yang memilih tema ini. Belum pernah ada diskusi di negeri ini bahwa seluruh persoalan pemilu itu hanya bisa dijawab dengan satu kata kunci. Naikkan kecerdasan pemilihnya. Gak ada itu black campaign. Gak laku. Kenapa? Karena kecerdasan pemilihnya bisa membaca bahwa ini black campaign. Ya kan, pertarungannya sekarang kita di platform, pertarungan ide, pertarungan track record. Saya jawab dua-dua pertanyaan ini sekaligus. Misalnya Nurain, bagaimana cara mengatasinya? Yang seperti itu tadi, bahwa banyak yang tidak sekolah, ciri pemimpinnya bagaimana? Caranya lagi-lagi saya bilang, seorang pemilih cerdas, cari sebanyak-banyaknya informasi tentang sang calon ini. Misalnya track record, nggak cukup. Apalagi misalnya dicari tentang seorang, apakah seseorang yang kita pilih ini nanti bisa kita pertanggungjawabkan mengatasi kemiskinan, anak-anak yang banyak yang tidak terdidik ini. Bagaimana saya memastikan itu? Kan itu pertanyaannya sekarang. Saya tidak tahu loh Pak tentang ini. Maka pemilih cerdas itu dia cari informasi sebanyak mungkin. Dia cari track recordnya ini. Lalu misalnya, kan dulu ada orang mengatakan begini, ada namanya linearitas sosiologis. Aspek linearitas sosiologis itu kira-kira begini. Saya punya platform ini sebagai pemilih cerdas. Nah lalu saya mapping dengan yang mau saya pilih. Nyambung atau tidak? Kalau tak nyambung saya tak mau. Jadi seorang pemilih cerdas itu naikkan kecerdasannya, maka dia mengerti yang mana black campaign. Dia mengerti mengejar sebanyak informasi tentang yang mau dipilih. Dia mengerti menghuntingnya itu. Nah, jadi pemilih cerdas itu nggak berdiam diri. Pokoknya rame-rame kita pilih itu tidak. Karena di sini kan soal tanggung jawab. Saya bertanggung jawab memilih itu atas argumentasi 1, 2, 3. Tentu saya di track record dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang itu orang. Latarnya kan jejak digital kan ada, informasi dari anu kan ada, banyak informasi dia di mana kuliah dulu ada, informasi bekerja di mana, semuanya cari informasi sebanyak mungkin. Itu pemilih cerdas. Jadi diskusi kita hari ini saya mau membuat naikkan sedikit kecerdasan ini, maka yang dibilang si Sadbudin Brutu tadi nggak akan ada itu. Orang mudah saya baca ini black campaign ini, mudah saya baca, oh ini yang mau mengandalkan identitas, nggak punya platform ini. Udah lupakan. Oh ini, jadi semua itu bisa terbaca dengan baik bila kalian naik pada manusia yang analitik tadi, yang sintetik tadi, high order thinking skill. Mengerti apa? Mengerti apa, bagaimana dan mengapa. Ya kan? Apa itu pemimpin? Apa itu DPR? Tahu persis. Bagaimana menjadi anggota DPR? Tahu persis. Dan mengapa harus saya pilih dia? Tahu persis. Jadi dimensi orang cerdas itu hanya 3 itu. Dari segi proses ya, kalau dimensi intelektual dan dimensi spiritual sudah saya sampaikan tadi. Tapi by proses seorang pemilih cerdas itu betul-betul mengerti apa, bagaimana dan mengapa saya harus melakukan memilih itu. Jadi 2 pertanyaan tadi sebetulnya ada pada letaknya, ada pada kecerdasan kita sekarang. Jadi naiklah kita lebih cerdas sedikit. Pasti seluruh persoalan itu akan hilang. Gitu Pak Moderator. Baik, naikkan kecerdasan, pemilu akan berkualitas. Tepuk tangan untuk Prof. Sawal. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Tarto. Ya, terima kasih Bang Tampil. Ini luar biasa Pak Prof. Zahra, Safarudin, Brutu dan Nurainun ya. Iya, ini luar biasa mahasiswa Unimed. Tepuk tangan dulu untuk para mahasiswa ini, luar biasa. Harapan dari Pak Prof. Sawal tadi terkabul jadi. Baik, Saudara Zahra ya. Dan ini mungkin juga secara umum nanti saya menyinggung Brutu sama Nurainun. Ya. Kita menyadari bahwa memang mahasiswa selalu dengan tagline agent of change. Ya. Nah, artinya bagaimana bisa melakukan perubahan-perubahan di dalam konteksnya nanti
Pileg Pilpres juga harus dilakukan itu. Problemnya tadi disampaikan Zahra adalah tingkat partisipasi generasi muda, kalau dihitung itu kadang fluktuatif, bahkan rendah. Ada kecenderungan mahasiswa untuk tidak datang ke TPS. Ini persoalan yang klasik terjadi. Ya, cenderung dia di tempat kosnya, bahkan dia tidak pulang. Nah, ini kan juga bagian dari apa yang disebut Pak Profesor tadi, kewajiban sebagai warga negara juga harus kita dorong lebih optimal supaya tingkat partisipasi bisa lebih besar. Kenapa? Kalau kita melihat kuantitatif secara kuantitatif, jumlah kan bayangkan 50-60% milenial, tetapi kalau tingkat partisipasinya rendah, akhirnya posisi strategis tadi kan jadi berkurang. Nah, tinggal sekarang bagaimana menaikkan itu Zahra tadi, dan apa yang bisa kita lakukan supaya partisipasi bisa lebih tinggi. Nah, memang tidak ada kata kunci kecuali seluruh mahasiswa atau yang terdaftar di dalam pemilu juga harus datang ke TPS. Supaya apa? Bisa mengimplementasikan sebagai pemilih yang cerdas tadi, sehingga lahir pemimpin yang memang kita harapkan. Nah, kadang kita terlalu terjebak kepada karena agent of change tadi sebagai parlemen jalanan. Kan ini sering kecenderungannya kan di situ. Kita sering menjadi parlemen jalanan, tetapi pada saat mengaktualisasikan suara kita lupa, kita tidak ingin di situ. Nah, oleh karena itu Zahra dan teman-teman ya tetap lakukan bahwa ya datang ke TPS. Pilih bagaimana? Pilih tadi. Kalau pemilih cerdas pasti memilih hal-hal yang memang punya orang yang punya modul atau punya platform dan sebagainya, tanpa reserve dalam arti karena faktor identity, karena faktor-faktor di luar dari platform tadi. Nah, maka tadi kembali kepada menyambung pertanyaan saudara si Nur Ainun. Pemilih kita kadang karena kondisi ekonomi ya, yang juga tadi dihadapkan apalagi di masa pandemi, sehingga pemulihan ekonomi ini kan juga dihadapkan dengan problem, sehingga prediksi dan proyeksi 2023 akan ada resesi. Nah, ini kalau dikaitkan nanti dengan pemilih cerdas memang pasti berkorelasi. Nah, sehingga pada saat yang sama kita dihadapkan dengan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Paham itu ya? Sistem proporsional terbuka itu artinya apa? Pemilih itu kan memang mempunyai hak yang sama untuk memilih siapapun yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai-partai politik menawarkan kader-kader terbaiknya untuk dipilih sebagai legislatif. Nah, ini kan problemnya di situ. Sehingga ketika dikonversi ke suara nanti dengan Sanlegiunya, timbul problem tadi adalah masyarakat yang pragmatisme. Jadi sistem pemilunya memang sangat liberal dengan proporsional terbuka, kondisi ekonomi dihadapkan dengan persoalan yang mendasar, krisis, maka tidak akan muncul tadi pragmatisme tadi. Tapi yang paling utama sebenarnya saya sepakat dengan Pak Profesor tadi, kita harus hindari adanya politik-politik yang berbasis kepada identitas. Ya, identitas. Bukan berarti mensahkan pragmatisme, tidak, tetapi justru yang berbahaya adalah politikisasi terhadap identity. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Profesor juga sampaikan, pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memang melihat tokoh figur itu dari sisi platformnya, dari sisi modulnya. Ya, walaupun nanti kita realisasi di bawah, ya memang dalam tanda kutip agak sulit. Saya termasuk lebih lama saya di akademisi dibanding sebagai politisi. Sebenarnya kalau saya sampaikan, sebenarnya saya Pak Prof politisi yang akademisi, karena lebih banyak saya di akademisi. Nah, menghadapi seperti itu kadang kita memang gamang di bawah. Itu yang dihadapi oleh C. Nur Ainun. Nah, kaitannya apa tadi dengan meningkatkan partisipasi, dihadapkan dengan kondisi ekonomi, dihadapkan dengan isu politik identity, yaitu yang memang
tadi betul politik yang cerdas. Bagaimana? Pilih yang punya platform, hindari yang lain. Kalau ada pertanyaan, Pak ada yang menawari. Tadi Profesor ada 2 pilihan ketika ada penawari, money politik itu. Bisa diterima tapi tak usah dipilih, lihat dulu kualitasnya. Atau sama sekali hindari itu. Tidak perlu. Caranya gimana? Ya tadi itu. Seleksi informasi, jangan sampai kita juga tertelan, tergiring dengan informasi yang sifatnya hoak. Ini era digitalisasi kan ini Pak Bro. Muncul di media kita kadang begini, ada satu kebanggaan ketika kita memperoleh sesuatu di grup, cepat-cepat kita share, belum kita baca. Nah itu juga hati-hati. Ya, kita harus lihat juga, kita pelajari, baru kita share. Nah saya kira, nah kemudian kerjasamanya apa? Zahra, ya saya boleh kita kerjasama, kita akan bisa bagaimana meningkatkan nanti. Sebagai anggota legislatif, kita punya jadwal kadang turun ke konstituen. Untuk studi magang, ayo saya boleh nanti sama Zahra atau saya tawarkan kepada mahasiswa FIS, kita bisa sama-sama nanti bisa turun ke bawah, Zahra ya, bisa. Kemudian yang bruto, ya saya kira sama ya posisi itu ya, bahwa kita dihadapkan dengan 5 tantangan, betul. Sistem pemilu yang sangat rumit tadi memang dihadapkan, yang pertama tadi soal resesi tadi itu, kemudian kualitas demokrasi, tetapi kita harus lihat kualitas demokrasi memang ditentukan oleh kualitas peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai-partai politik. Maka otokritiknya adalah tentu partai-partai politik juga harus bisa meningkatkan ya, meningkatkan paling tidak kader yang terbaik yang dicalonkan. Kader yang punya punya kualitas juga dicalonkan. Nah, tidak hanya semata-mata kata Bang Tampil kualitas dan isi tas, tidak semata-mata itu, tapi memang betul-betul yang memang berkualitas. Itu tantangan bagi partai politik supaya kualitas demokrasi itu juga bisa dijamin. Walaupun tadi Pak Prof menyatakan tidak ada yang bisa menjamin itu, tapi paling tidak ada satu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah kemudian black campaign, betul ya, ada yang kita pakai black campaign. Nah ini maka hindari black campaign itu. Bagaimana caranya? Ya tadi betul, bagaimana menjadi pemilu yang cerdas. Seleksilah informasi-informasi, jangan termakan dengan isu-isu hoak. Nah ini hal-hal yang harus kita lakukan. Nah kemudian surat suara, kalau kita menyadari kemarin itu pemilu 2019 ya, itu kan ada 7 ya kertas suara ya. Nah di 2024 nanti kertas suara kan berbelah jadinya, caleg, kemudian presiden, dan tambah DPD. Kan ini hanya tiga kategori, cuma akan ada variannya ketika di legislatif untuk kabupaten kota dan provinsi dan DPR RI. Untuk legislatif itu ada 3, presiden ada 1, dan DPD. Berarti nanti pada Rabu 14 Februari 2024 ada 5 kertas suara. Maka itu menjadi salah satu juga kerumitan. Nah sekarang agak sedikit berubah, agak sedikit terbantu ketika pilkada di November, sehingga tidak kita campur pada posisi di Februari. Nah ini udah mengurangi kerumitan itu. Nah tinggal sekarang berdasarkan PKPU tentu akan ada desain kertas suara yang bisa memudahkan itu. Nah tinggal keruwetan-keruwetan itu kita juga harus bisa atasi. Nah ini peran mahasiswa sangat besar. Dulu peran mahasiswa menjadi relawan itu ketika 99 sampai dengan posisi 2024. Saya kira posisi mahasiswa ketika itu dengan beberapa forum rektor Pak Profesor ya dulu membangun namanya forum rektor mengawasi pelaksanaan pemilu. Nah sekarang ini kan tidak ada lagi tuh Pak forum rektor yang bisa mengawasi. Nah ini tentu mahasiswa saya kira bisa lebih optimal bagaimana terlibat di dalam proses pengawasan dan meningkatkan partisipasi dari pemilih sebagai pemilih. Nah saya kira ini hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan tentu saja catatan penting tadi yang Brutu tadi ya, bagaimana bisa mengelaborasi kertas suara yang hanya 5, menjelaskan, mensosialisasi dengan sebaik mungkin. Nah saya kira ini, terima kasih. Makasih Pak Tarto. Pak Moderator saya sedikit aja. Silakan Bro. Sedikit aja Mbak Desi ya. Boleh Pak. Nah, begini Pak Tarto, Mbak Zahra ini
tadi bukan sekedar dari dirinya mau menjadi pemilih berkualitas atau pemilih cerdas, tapi coba lihat mulianya pikirannya Pak, ingin berpartisipasi, bagaimana, apa yang harus dilakukan Masya Unimed untuk mendidik masyarakat, kan kira-kira begitu. Kalau by institusi partai, Pak Tarto bisa menjanjikan, dia bisa bicara institusi Universitas Negeri Medan. Pak Tarto kan institusi partai bisa, apa yang bisa dilakukan? Sehingga ini Mbak Jara dan kawan-kawan, luar biasa orang ini Pak. Jadi bukan mikirin diri sendiri orang ini Pak. Mikirinya kami ingin membantu mencetak pemilu cerdas. Makanya tadi Saparudin dan Nur Ainur bicara. Coba bayangkan yang berkelindan itu adalah masa resesi, tekanan ekonomi Pak, tekanan politik. Terus black campaign, terus semuanya itu bagaimana mau pemilu berkualitas. Oleh Mbak Desi, akar masalahnya udah ketemu Pak. Tidak mungkin pemilu berkualitas kalau pemilih-pemilih tidak cerdas. Tidak cerdas, kan gitu benar, kira-kira. Resesi Pak, tekanan ekonomi, mudah membeli suara Pak, orang miskin, jadi mudah dibeli. Hal-hal seperti ini Pak akan berkelindan semuanya membuat pemilu kita kurang berkualitas misalnya, khawatirnya begitu. Tapi kita sekarang menjawabnya bahwa kalau kecerdasan orang ini naik dan orang ini akan bantu meningkatkan kualitas masyarakat, ada harapan Pak pemilu kita akan lebih baik, kira-kira gitu Pak Tarto. Jadi institusi sekarang yang ditanya oleh Mbak Jahra ini, gitu Pak Tarto. Boleh? Ya. Mbak Jahra dan teman-teman tadi saya sampaikan siap ya, kita akan support. Kita akan support, bahkan tadi saya minta kalau mau juga ada waktu saya ajak ke bawah, kita turun ke bawah. Sebagai sekretaris partai tentu saya sangat transparan, terbuka menerima adik-adik. Ya kan? Saya takut adik-adik. Bahkan silahkan nanti adik-adik, ini tergantung sama Ibu dan Bapak dosen. Berikan tugas-tugas juga yang mau juga supaya ada ini ke partai-partai politik. Silakan, nanti saya akan terima sana. Ada saya akan gunanya siap. kita ketemu ini. Kalau sponsornya manfaatnya di kita gitu loh Mas. Betul, saya siap. Saya akan support itu. Nah, kalau perlu catat nomor HP saya nanti. Nanti Pak, urusan catat Tapi kita mencatat tidak perlu tukaran HP. Nomornya saja yang betulkan. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Sawal telah mempertegas sebenarnya, mempertegas ruhnya dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan Pak Sutarto juga mempertegas jawaban yang bisa kita lakukan setelah nanti kegiatan ini. Oke, mungkin boleh kita tanya ke teman-teman gimana jawaban narasumber kita pagi hari ini. Puas kah? Kenceng ngomongnya, puas nggak? Oke, berarti kita masih ada untuk dua penanya boleh nih Pak? Masih ada tiga pertanyaan sampai kita silakan. nanti. Ya, silakan. Maju. Iya, abang tadi. Yang sana udah ya? Ini ya. Ya, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprianta Tarigan dari kelas E PPKN Stambuk 2021. Ya, mungkin pertanyaan saya juga masih berkaitan tentang pertanyaan teman tadi, juga sudah sempat disinggung Pak. Ya, momen 2024 akan menjadi tahap konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di negara kita. Namun masih banyak masyarakat ataupun terkhususnya mahasiswa, generasi muda, orang yang berpendidikan yang masih ikut dalam tindakan golput tadi. Nah, salah satu penyebab golput itu tidak memungkiri itu hilangnya kepercayaan masyarakat akan tokoh ataupun caleg yang mencalonkan. Ibaratkan itu trauma Pak, akan janji-janji akan caleg yang diberikan kepada masyarakat, dikasih janji-janji manis kayak dalam pacaran kayak gitu. Jadi PHP ya? Iya, PHP Pak. Jadi setelah saya juga baca artikel-artikel itu dari KPU, dia mencatat ada 30,42% jumlah golput pada tahun 2014. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak cara mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah memudar akan janji-janji caleg tadi Pak? Itu untuk pertanyaan yang pertama Pak. Nah, jadi pertanyaan kedua mengenai pemilihan pemilih cerdas. Ya, pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak peran akademisi dalam mengatasi penyebaran hoaks atau hate speech saat kampanye? Ya, karena kita melihat banyak masyarakat, terkhususnya orang yang mudah terpengaruh akan berita-berita yang belum terpasti kebenarannya. Nah, mungkin kalau mahasiswa seperti kita bisa kita searching kayak mana sih latar belakang dari caleg tersebut. Tapi bagaimana dengan orang tua atau masyarakat yang hanya kerjanya ke ladang, ke sawah, dia nggak punya banyak waktu untuk mencari latar belakang dari pemimpin itu tadi Pak. Jadinya apa sih peran kita, kami akademisi,
untuk ambil bagian lagi dalam masalah ini. Bukan hanya sosialisasi. Kadang orang, menurut pendapat saya, orang bosan melakukan sosialisasi kayak gitu, mendengar sosialisasi. Nah, terkait juga tadi mengenai 5 kertas suara yang kata Bapak tadi, jadinya menurut pendapat saya juga, orang tua itu 5 kertas kayak apaan sih, kayak bingung kayak gitu. Ada 5 kertas malah dicoblos-coblosnya aja nanti semua kayak gitu. Jadi gimana sih cara lebih efektif lagi untuk mengajarkan orang tua ataupun masyarakat yang minimnya akan informasi politik, Pak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Mohon maaf dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Tarigan. Dia Silakan. kena janji palsu kayaknya, Pak. Ini Tarigan ini bukan korban PHP kan? Atau korban PHP, Pak. Tapi menarik ya, kenapa Oke. banyak yang golput? Karena ada yang kecewa, ada yang dijanjikan tetapi janjinya tidak terrealisasi dan segala macam. Tapi saya berharap Anda bukan bagian dari yang di PHP kan itu. Silakan. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Satu penanya lagi boleh? Ya, silakan. Terakhir ya, penanya Yang terakhir. Ya. Ha-ha. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stambuk 2020. Baiklah, di sini berdasarkan data yang Bapak jelaskan tadi, Pak Tapil, bahwa generasi muda saat ini dalam Pilpres ini tingkat pemilih untuk generasi muda mencapai 60% atau sekitar 30,1 juta pemilih dari generasi muda. Dan saya membaca dari satu artikel bahwa mengatakan ketertarikan generasi muda dan warga negara terhadap partisipasi itu mencapai 90%. Namun ketertarikan terhadap politik atau yang berbau politik itu hanya mencapai 35%. Maka ini menjadi salah satu kesenjangan antara keinginan berpartisipasi dengan ketertarikan kepada politik. Sehingga pada saat ini banyak generasi muda yang menerjemahkan politik sebagai hak politik. Yang dimana hak politik ini mengatakan jika mengetahui hanya tentang perebutan ketua umum, partisipasi atau perebutan kepala daerah. Maka di sini saya ingin menanyakan bagaimana sikap kami sebagai generasi muda bahwa politik itu bukan hanya persoalan tentang pemilihan ketua umum atau soal saling gontok-gontokan rebutan kekuasaan. Dan menurut bapak-bapak sekalian, karena kita saat ini di era digitalisasi, bagaimana gambaran seorang pemimpin yang akan menarik hati kami sebagai generasi muda saat ini? Sekian dari pertanyaan saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Junaidi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara mahasiswa sekalian, Pak Sutarto yang kami hormati, inilah ciri khas Unimed, Pak Tarto. Karena di Unimed ini sudah kita buat habit baru tentang KKN itu udah lama yang digelontorkan oleh Prof. Sawal. Jadi semua pertanyaan tadi saya baca dari jurnal, saya baca dari jadi sangat membanggakan sekali. Tepuk tangan untuk semua mahasiswa. Ada Jadi 3 ngomongnya pertanyaan berdasarkan fakta ya, Pak? Jadi ngomongnya berdasarkan fakta. Iya, ya? jadi bukan asumsi, bukan hayal gitu ya. Itulah produk-produk dari KKN itu kelihatan cara berpikir mahasiswa kita. Ada 2 pertanyaan dari Aprianta Tarigan dengan dari Junaidi. Kami persilahkan, Prof. Jadi gini, betul ini. Saya menarik, Aprianta Tarigan itu kan bicara soal kematangan demokrasi kita. Jadi kaum terdidik sendiri pun di negeri ini tidak menunjukkan kematangan berdemokrasi. Itu masalahnya, itu kan betul-betul itu krusial. Kenapa kok kaum terdidik itu tidak menunjukkan kematangan berdemokrasi? Terus bahkan kaum terdidik pun terlibat soal hate speech dan lain-lainnya itu. Makanya tadi Aprianta itu kan yang ditanyakan itu gimana sih peran akademisi gitu. Ya kan? Bosan dengan sosialisasi itu. Karena itu nanti mestinya memang jurusan PPKN Unimed itu harus punya center atau pusat yang bisa mengantisipasi hate speech itu. Caranya bagaimana? Aprianta harus diproduk informasi yang benar. Jangan kalah bersaing di medsos dengan hate speech itu. Kita memang harus berperang dengan tangan ini. Jadi jangan tinggal diam. Sampaikan yang benar, sampaikan analisis, sampaikan data.
semua hate speech itu, semua hoax itu akan kalah dengan data. That we talk with data. Data nggak bisa bohong. Semua akan kalah itu. By data, semua kalah. Nggak ada yang bisa cakap apapun kalau kita udah bicara data. Misalnya seperti tadi, 90% orang ingin berpartisipasi, tapi hanya 35% yang tertarik dengan politik. Data. Jadi kalau orang ngomongnya, wah hampir semua kita begini, nggak ada itu, cuma 35%. Data. Jadi kalau ditanya saya, gimana sih peran akademik? Tampilkan data. Bedanya akademisi dengan yang tidak akademisi. Tadi beliau bilang, beliau adalah politisi yang akademisi. Saya suka. Tapi akademisi yang politisi saya nggak suka. Karena lebih menonjol nanti politisinya. Tapi kalau ini kan lebih menonjol akademisinya. Bicara data. Jadi kalau saya ditanya, gimana caranya Pak? Produk yang berbasis data. Buat analisisnya. Yang kurang di mesos ini apa? Analisis. Karena itu saya kampanye high order thinking skill itu hanya berada pada 3 level. Analisis, sintesis, evaluasi. Sudah. Create something new. Karena untuk menciptakan sesuatu yang baru, Anda harus melakukan analisis, sintesis, evaluasi. Jadi satu-satunya perang yang luar biasa untuk melawan itu semuanya. Hate speech kah, hoax kah? Buat analisisnya. Tampilkan data. Rakyat akan tahu, membedakan. Dengan mudah rakyat mengatakan ini bohong, ini yang benar. Itu ya. Nah, karena itu katanya tadi saya mau lanjut ke apa yang disebut oleh si Junaidi tadi. Kan 2 orang ini tadi kan. Junaidi kan bilang begini, ketertarikan terhadap itu. Kenapa kita juga? Jawabnya adalah Junaidi, karena trust tidak ada. Iya kan? Dalam satu diskusi di TV, saya tidak usah sebutkan TV mana. Itu suara mau ditaruh di kantong plastik pun, kalau trust ada, orang akan bertanya. Mau dikunci pakai baja pun, baja beton segala macam, gemboknya 30. Kalau trust tidak ada, itu akan berpikir rakyat, itu bisa dibuka, itu bisa bisa segala macam. Jadi apa yang penting sekarang? Trust. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun trust? Dua-duanya kita, penyelenggara pemilu, pemerintah dalam hal ini, atau penyelenggara pemilu dan rakyat, itu harus bersama-sama kita membangun trust itu. Karena satu-satunya jawaban terhadap semua itu bagaimana supaya bangkit partisipasi kita, bangkitkan trust dari pemilu ini, bangkitkan trust dari pilpres ini. Kalau dikatakan nanti janji-janji mulu Pak, itu saya bilang cari informasi tentang track record dia, calon-calon ini, cari yang betul gitu loh. Loh nanti kalau yang ditawarin kan cuma itu saja Pak, nah itu masalah kita berikutnya. Nggak ada pilihan Pak, menurut saya tak satu pun dari calon ini yang sesuai dengan kriteria saya. Tapi kan saya harus berpartisipasi, ya kan? Masa nggak bisa memilih yang terbaik di antara yang baik-baik? Kan rumus memilih, kalau ini baik, ini buruk, pilih yang baik. Kalau ini buruk, pilih yang lebih kecil buruknya. Kalau ini baik dan ini sama-sama baik, pilih yang lebih banyak baiknya. Jadi teorinya mudah sekali bagi seorang mahasiswa, bagi seorang akademisi, mudah sekali teorinya sebenarnya untuk melakukan pemilihan atau pemilu, pilpres atau pileg yang lebih baik itu kita mudah gitu. Jadi partisipasi kita, peran kita jelas itu, jelas sekali. Produk jangan kalah di media sosial, buat analisis. Ini mahasiswa PPKN ini harus punya center untuk menjawab persoalan-persoalan itu dengan data, by data. Gak ada persoalan yang bisa ditantang orang kalau data yang bicara, analisis yang bicara. Siapapun mau saya sepintar apapun dia, saya tampilkan datanya. Diam terpelongo itu melihatnya kalau data. Tapi kalau hoax dilawan hoax ya sudah makin hoax semuanya. Gak ada gunanya. Itu kira-kira anak-anakku, adik-adikku sekalian, Masya Unimed. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada Prof. Soal. Selanjutnya kami persilakan Pak Sutarto. Ya, terima kasih Bang Tampil. Ini luar biasa Pak Prof. Ini muncul terus, ini kalau dibuka ini terus pertanyaan muncul terus Pak Prof. Tapi tergantung Kardopa aja. Siap nggak? Saya siap. Tergantung Mbak Desi. Ini terima kasih untuk Aprianto dan saudara Aprianta ya. Aprianta dan Junaidi. Ya, tadi bicara konsolidasi demokrasi dan persoalan janji ke janji dan sebagainya. Kemudian kita bicara tentang persoalan yang disampaikan oleh saudara Junaidi karena persoalan trustee. Nah, adik-adik sekalian dan para pendengar sekalian, kita harus menyadari memang kalau diadakan sekarang survei ya, trustee publik kepada partai kan memang rendah. Ya, trustee-nya rendah. Ya, kenapa? Karena tadi itu ya persoalan mungkin tingkat keteladanan ya, dari pemimpin dan sebagainya. Kemudian tadi si Aprianta menyatakan bahwa berpartai itu mengesankan
seolah hanya persoalan kekuasaan dan juga hanya persoalan memilih pengurus dan sebagainya, sehingga makin melemahkan, sementara fungsinya barangkali juga makin lemah. Nah, saya harus sampaikan bahwa itulah tantangan bagi semua partai politik. Tapi apakah partai politik di zaman digitalisasi ini juga akan tetap sama? Tentu tidak. Pasti semua partai politik berusaha untuk meningkatkan optimalisasi perannya, ya. Supaya apa? Supaya kalau dia makin berperan kepada publik, karena setiap partai politik kan berkeinginan untuk mendapatkan suara dan hati dari publik. Tidak akan mungkin juga dia tidak akan memperbaiki. Nah, ya, dan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang berkembang. Maka tadi si saudara Junaidi menyatakan bahwa trustee yang makin melemah. Tapi itu bagian dari otokritik dari rekan-rekan sekalian. Nah, saya harus sampaikan bahwa beberapa hal yang terkait pemilu tadi, ya, bahwa bagaimana meningkatkan trustee pemilu ini kan ada 3 stakeholdernya. Ya, yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah peserta pemilu, yang ketiga adalah warga masyarakat atau pemilih. Nah, tentu ini kan bagian yang secara tidak bisa parsial. Dia kan juga harus bagian dari terintegrit antara bagaimana penyelenggara, peserta dan pemilu. Nah, paling tidak tadi Pak Profesor sampaikan tadi, tidak bisa sendiri-sendiri. Di dalam penyelenggaraan pemilu memang penyelenggara juga harus independen di dalam konteks penyelenggaraan, mempersiapkan tahapan-tahapan itu dengan masif dan juga terstruktur dengan baik sehingga bisa berjalan sesuai dengan tahapan itu. Peserta pemilu ya adalah partai-partai politik, tentu juga harus tunduk dan patuh taat kepada aturan itu. Nah, kami yakin bahwa setiap peserta pemilu pasti akan taat dengan aturan-aturan itu, walaupun nanti ada distorsi di akar rumput, ya. Biasa terjadi di beberapa persoalan karena persoalan DPT. Ini kan persoalan yang kadang-kadang realistis di bawah, persoalan TPS yang pindah, persoalan DPT yang tidak ada namanya. Ini kan bagian juga tadi mengurangi tingkat partisipasi tadi di masyarakat. Kadang begini, ada dia mau berpartisipasi, tadi keinginan untuk berpartisipasi 9%, tapi berpolitik hanya 35%. Kadang-kadang dihadapkan dengan persoalan itu. Nah, kemudian pemilih di stakeholder yang pertama dari penyelenggara juga harus bisa lebih punya identitas, punya kemandirian, ya, istilahnya pemilih yang berintegritas. Nah, peserta juga demikian, dan pemilih jadilah pemilih yang cerdas. Tadi kita bahas ini, sehingga trustinya akan muncul. Ya, jadi masing-masing tentu ini bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses demokrasi itu. Memang ketika saudara Aprian tadi sampaikan dan juga Nuraini tadi sampaikan, tahapan dan proses demokrasi itu demikian mahalnya. Kan itu 75, sekian T mahal untuk menghadirkan, untuk melahirkan pemimpin. Tapi kita juga harus pahami bahwa itu memang instrumen atau yang harus kita lakukan. Kan harus kita lakukan. Maka saya sampaikan bahwa rekan-rekan adik-adik para mahasiswa sebenarnya tidak harus fobi terhadap kehidupan partai politik. Saya termasuk yang baru masuk ke partai politik sebenarnya. Saya lebih banyak di akademis sejak tahun 90. Saya sebagai dosen, saya terjun ke dunia politik secara real politik menjadi pengurus itu baru 2007. Nah, tentu tantangan yang kita hadapi kan berbagai macam. Tadi dalam tanda kutip, partai politik itu demikian. Tetapi kalau Anda fobi terhadap kehidupan politik, sementara semua kehidupan ini melalui sebuah proses politik. Undang-undang itu juga proses politik. Karena apa? Melalui parlemen. Oleh karena itu adik-adik, jangan fobi kepada kehidupan partai politik. Kalau memang sudah suatu saat nanti, ya katakan sudah berminat, ya masuk saja. Ya masuk saja. Kalau ketika masuk kan ada 2 hal. Orang bilang begini, Anda masuk mewarnai partai politik itu, apakah Anda terwarnai partai politik itu? Nah, akan sangat tergantung kepada identitas kita, integritas kita, dan kapasitas kita masing-masing. Nah, saya yakin, saya juga termasuk yang ya sama seperti Anda, dulu kita beraktivis mahasiswa, kemudian jadi dosen, aktivis di
KNPI dan di mana-mana, itu adalah kawah condro di mukanya. Anda tidak bisa fobi terhadap kehidupan itu. Karena semua tatanan kehidupan itu proses politik. Untuk melahirkan undang-undang, semua proses politik. Untuk melahirkan seorang panglima, segala macam memimpin, melalui proses politik. Maka masuk di dalam tataran itu. Jadi jangan kita melihat sebuah kaca trapesium yang dari luar, akhirnya kita hanya melihat yang dari luar tanpa ke dalam. Ketika Anda terpengaruh dan tidak terpengaruh akan sangat tergantung kepada attitude dan integriti kita. Nah, tadi saya sepakat bahwa ada kecerdasan spiritual, Pak Profesor ya. Nah, ini bagian dari gimana kita mengendalikan ya, emotional control kita sendiri. Nah, saya yakin tahapan-tahapan itu, sekarang tahapan adik-adik kan bagaimana menerima semua informasi, menerima pembelajaran, tetapi juga bagian bagaimana pembelajaran itu bisa diseleksi dan difilter sehingga pendewasaan akan terjadi. Akhirnya apa yang disampaikan tadi oleh topik ini, kita akan bisa 2024 Anda akan menjadi pemilih yang cerdas, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin sesuai yang diharapkan oleh warga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya kira ini Pak Profesor dan Pak Tambil Rambe. Terima kasih. Pak Tambil, Silakan, Mbak Desi, silakan, ada pertanyaan di FB-nya Kardopa loh. Boleh nggak kita ini? Kita respon. Bagus ini pertanyaan. Boleh Pak? Iya. Di FB-nya Kardopa, Mbak Desi nggak buka ya? Yang pegang sih. Oke. Ada kan gini. Pak, saya mau tanya. Kami yang kaum milenial ini terkadang kami untuk memilih itu ada paradigma. Buat apa memilih ujung-ujungnya nanti yang terpilih siapa yang kuat serangan pajarnya dialah yang terpilih. Jadi kami hanya golput saja Pak. Pertanyaannya saya jadi bagaimana Pak mengubah itu? Itu pertanyaannya loh. Jadi Itu pertanyaan cerdas itu Pak Prof. Iya, Cerdas mungkin Pak Tarto yang duluan jawab ini, yang paling tahu ya kan. Terkait serangan pajar nih Pak. Serangan pajar gimana maksudnya nih Pak? Ya ini kan di FB-nya Kardopa loh. Betul nggak? Coba buka FB-nya Kardopa, betul kan? Jadi gini Pak Prof, ini live ya, tapi ini kan tidak ada yang tertutup, kita transparan ya. Kita terbuka Pak. Nah tadi kalaulah kita menjadi pemilih cerdas, ya kembali gitu. Kalau kita menjadi pemilih cerdas, maka kita tidak akan terpengaruh dengan serangan fajar. Persoalannya betul yang dihadapi realitas sosial di bawah tadi, Nuraini tadi, muncul pragmatisme karena sistem pemilunya juga mendorong terjadinya pragmatisme itu. Itu sebenarnya. Ya. Maka satu cara gimana tadi? Tadi Pak Prof benar. Kalau memang itu Anda benar cerdas, ada dua pilihan. Diterima tapi tidak dipilih, atau tolak sama sekali. Itu aja kuncinya, tidak ada yang lain. Jadi tidak, maka saya sampaikan tadi, Anda tidak bisa sebagai aktivis terus menerus berada pada parlemen jalanan. Aktualisasikan partisipasi politik tadi menjadi pemilih yang cerdas, pilih orang-orang yang layak dan patut dan tidak dia ngobrol janji. Tapi dia juga ada bukti. Nah, saya kira ini Pak Prof. Silakan Prof, makasih. Baik, jadi ini kan fakta yang kita temukan. Bahwa kadang-kadang serangan fajar ini bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Kan gitu ya ini sekarang. Nah, akibatnya yang menjadi penting bagi kita, akibatnya kami ya tidak mau berpartisipasi Pak, enak golput saja. Nah, menurut saya keputusan itu yang salah. Ya kan, keputusan itu yang salah. Sebab mestinya sebagai generasi muda ini kan nggak kenal menyerah, ya kan. Harusnya kan begitu. Kalau misalnya merasakan bahwa itu ada, ya kita lawan. Makanya tadi saya bilang, sampai kapan misalnya generasi muda milenial ini pasrah seperti itu? Ya sudah, kita saja. Kenapa nggak melawan saja? Nggak ada Pak itu serangan-serangan pajar itu Pak. Nggak penting-penting amat bagi kami yang milenial itu. Hari ini kami state bahwa kami tidak mau yang seperti itu. Dan kami perang untuk yang itu. Harus ada. Memang di mana-mana kan generasi mudanya itu yang bangkit. Oh yang tua-tua masa bangkit lagi yang udah tua-tua. Ini generasi mudanya gitu loh. Kita lawan yang begitu-begitu. Jangan ada lagi ke depan. Itu Pak Moderator. Siap. Saya kira kita harus sepakat tolak politik uang ya. Tolak politik uang. Iya, tolak money politik. Baik, Pak Prof dan Pak Starto, saya kira fakta pemilu kita ini nanti di 14 Februari 2024 dan tidak kalah penting di November kita pilkada di 416 kabupaten, di 98 kota dan di 34 provinsi, totalnya 548 daerah
akan melaksanakan pilkada di tahun 2024. Jadi saya kira kaitannya menjadi luar biasa. Sementara di pemilu 2019 ada 718 orang petugas pemilu wafat. Petugas pemilu wafat bersamaan, hampir bersamaan. Lalu masa kampanye di 2024 durasinya panjang, 75 hari. 75 hari. 75 hari itu memungkinkan munculnya hate speech, munculnya berita bohong, dan munculnya pembelahan-pembelahan terhadap masyarakat pemilih. Saya kira ini tantangan besar bagi kita, dan Pak Tarto izin kami titip pesan dari kampus Universitas Negeri Medan. Ke depan pemilu ini, karena milenialnya 60%, kenapa kita tidak put elektronik saja? Kenapa harus ada manual-manual dan segala macam? Karena pemilihnya juga adalah kalangan milenial. Jadi vote elektronik itu saya kira lebih demokratis untuk sistem pemilu yang akan datang. Waktu kita sudah sangat terbatas. Untuk yang terakhir kami mintakan kesediaan Prof. Sawal untuk memberikan closing statement terhadap pertemuan ini, dan nanti dilanjutkan dengan Pak Sutarto. Kami persilakan Prof. Baik, terima kasih. Saudara mahasiswa sudah bersepakat kita tadi bahwa kita akan mencoba menjadi pemilih yang cerdas. Kita dulu nih. Dan mahasiswa Unimed akan mencoba berpartisipasi untuk mengubah paradigma para pemilih supaya terlibat lebih aktif dan betul-betul punya komitmen untuk melakukan pemilihan cerdas. Karena itu mahasiswa Unimed buat strateginya. Apa yang harus kalian lakukan untuk mendidik rakyat? Bukankah tugas kampus ini salah satu untuk mendidik rakyat berpolitik? Mudah-mudahan partai di Indonesia pun nanti akan begitu. Tugas partai itu adalah mendidik rakyat dan mencari calon pemimpin. Itu tugas partai sebetulnya. Mudah-mudahan ke depan akan seperti itu. Tetapi sebagai mahasiswa kita udah bersepakat tadi. Apa itu pemilih cerdas dan apa perannya kalian. Tapi saya ingin sekali kalian punya strategi, punya tahapan, sasarannya jelas. Kaum milenial ada di jaringan semuanya. Jadi kalau kalian punya strategi yang bagus, saya percaya bahwa kalian bisa menawarkan atau menyumbangkan sesuatu yang bermakna terhadap Pilpres dan Pileg 2024. Pastikan bahwa mahasiswa Unimed punya peran penting di situ dan signifikan. Karena itu perlu strategi. Sebagai mahasiswa PPKN, buat strategi itu. Tadi PDIP udah siap untuk bekerja sama. Jangan main-main yang ngomong itu sekretaris. Arti siap itu modal modul model udah siap. Jadi itu harus dicatat baik-baik. Manfaatkan itu sebaik mungkin. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada Prof. Sawal Gultom. Selanjutnya kepada Pak Sutarto, kami persilakan. Ya, pertama ini closing statementnya Pak Prof. Terima kasih untuk keluarga besar Unimed, Pak Profesor Sawal dan Ibu, dan adik-adik para mahasiswa. Karena ini topik hari ini sangat strategis ya, maka jadilah pemilih yang cerdas sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin yang kita harapkan bersama untuk mensejahterakan Indonesia. Kemudian tolak money politik, tolak pemilu identitas. Nah, ini saya kira inilah pemilu yang cerdas. Maka pilih yang memang bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka akan lahir pemilih-pemilih nanti, akan lahir nanti pemimpin-pemimpin baik di anggota legislatif, baik di bupati, presiden dan sebagainya nanti adalah memang itu kehendak dari kita semua rakyat Indonesia. Dan jumlah kaum milenial yang hampir 60% tadi tingkatkan partisipasinya. Tidak lagi golput. Nah, saya kira ini Pak Profesor sekali lagi terima kasih banyak, dan PDI Perjuangan tadi saya sampaikan siap untuk bekerja sama dengan adik-adik para mahasiswa dari Unimed, dan juga ya insya Allah nanti para dosen-dosennya, saya juga mantan dosen, tentu pasti akan bisa lebih bekerja sama untuk itu. Saya kira ini Pak Profesor, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Sutarto. Baik para pendengar Kardopa dimanapun berada, pada saudara-saudara mahasiswa live dari Universitas Negeri Medan, Gedung Biro Rektor lantai 3 Universitas Negeri Medan. Generasi muda yang cerdas menuju Pilpres dan Pileg 2024. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan dan Radio Kardopa 99,4 FM. Dengan moto berani tampil beda. Kami akhiri, kami kembalikan pada Mbak Desi. Terima kasih buat ya Pak Rambe, Prof. Terima kasih sekali Prof. Pak, thank you Pak. Pak Sutarto, luar biasa. Adik-adik gimana teman-teman, udah puas dengan jawaban dari narasumber kita terkait generasi muda yang cerdas menuju Pilpres dan Pileg 2024?
Oke, jangan golput lagi ya. Baiklah, intinya tadi jadilah pemilih yang cerdas ya Pak ya. Oke, saya ingat 3M tadi, modal, modul, model. Ini dari profesor tadi. Baik pendengar Kardopa, demikian untuk acara kita membangun generasi cerdas yang ketiga. Tentunya bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Kampus Unimed, Universitas Negeri Medan.